Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita harus memulai dengan bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat menjalankan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan tolabul ilmi dan juga sampai sholat isya berjamaah insya Allah. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan sampai akhir hayat kita, yang hampir secara utuh kita kadang-kadang tidak punya waktu untuk memahami lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan suri tauladan. Jamaah sekalian, kita belum bisa beranjak dari memahami tentang keyakinan, sebab ulama menyebut tentang keyakinan itu dengan kalimat yang harus terus kita dalami, karena keyakinan yang dimaksud adalah tasdiqon biwa'dillah wa tasliman li amrihi. Yang dinamakan keyakinan yang ada pada kita adalah sesuatu yang akan terus menguatkan pegangan kita terhadap seluruh janji Allah, sehingga kita akan dengan sukarela, dengan penuh penerimaan yang sangat tulus untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Itu yang harus dipegang oleh kita. Jadi yang namanya keyakinan bukan kamu yakin nggak, bukan. Tapi sesuatu yang mendorong kita akan terus berpegang dengan yang Allah janjikan. Kemudian yang kedua, akan menerima dengan keseluruhan kesadaran kita, menerima dengan senang hati semua perintah-perintah Allah, semua urusan-urusan Allah. Ini yang harus difahami oleh kita. Sementara banyak keyakinan-keyakinan kita yang kita gunakan untuk kehidupan itu kadang-kadang bukan berasal dari ketentuan Allah. Itu yang harus kita pahami. Yang akhir-akhir ini saya bongkar, yang sudah mendengar mudah-mudahan menjadi hafal itu adalah ketika kita masih kecil kan kita ini mau namanya dibohongi juga boleh, mau namanya ditipu juga boleh. Kita kan dulu diajarin karena Yahudi itu kitabnya Taurat, gitu.
katanya gitu ya. Maka Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, berarti Taurat itu kan diturunkan dari Allah, berarti agama Yahudi itu dari Allah. Itu kan kita dulu diajarin seperti itu. Pertanyaannya, kita sudah meneliti atau belum? Kita sudah mengambil data lagi atau belum? Benar nggak informasi itu? Itu kan yang harus digali oleh kita. Apakah kita nurut saja, ngangguk-ngangguk saja, membenarkan bahwa Yahudi itu berdasar Taurat, ya bapak-bapak, Yahudi berdasar Taurat, kemudian Taurat itu katanya diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian dari Allah. Benar nggak begitu? Gimana bapak-bapak, benar atau enggak? Itu satu. Yang kedua, itu ketika bicara Injil. Injil itu ya, agama Nasrani katanya berdasarkan Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dapat Injil dari Allah. Kita tiba-tiba menyimpulkan bahwa berarti agama itu berasal dari Allah. Benar atau tidak? Kita umurnya berapa, meneliti belum? Ini belum. Yang belum pernah kita tinjau kan saat ini apa? Kalau dari metode penelitian kan, siapa yang nulis harus dicari kan? Sumbernya dari mana? Kita pernah nanya nggak? Itu siapa yang nulis tulisan itu dan sumbernya dari mana? Jujur saja, pernah atau belum pernah? Belum pernah. Tapi lucunya dia dipegang, diyakini sampai umur sebelum bapak-bapak ngaji hari ini. Mungkin masih bapak yakini bahwa memang begitu. Padahal kaum muslimin itu khususnya di Indonesia hafal loh surat Al-Baqarah ayat 285. Karena biasanya dibaca tuh kalau ada acara-acara besar tahlilan, itu ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu ghufranaka. Dia jelaskan ada kalimat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada ajaran yang berbeda dari satu pun para rasul itu. Berarti para rasul itu ajarannya sama atau berbeda? Sama. Tapi kalau tadi kalau Bapak yakin bahwa Yahudi berdasarkan Taurat, kemudian Nabi Musa katanya dari Allah, berarti yang dibawa Nabi Musa sama yang dibawa Nabi Muhammad sama apa beda? Kalau memahaminya seperti tadi sama apa beda? Beda. Berarti salah apa benar? Salah. Berarti yang benar kan harus sama. Yang benar kan harus sama. Kalau berbeda berarti salah. Dan ini diperkuat kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Jadi kalau disebut Al-Quran itu, kalau disebut Al-Quran, terjemahnya, tafsirnya, atau yang asli Al-Qurannya, atau ayat yang berbahasa Arabnya, yang Al-Quran asli. Ayat yang berbahasa Arab. Sebenarnya cara membuktikan bahwa sebenarnya menurut Allah, jangan menurut kita, menurut Allah yang dibawa atau orang yang beriman kepada Nabi Musa berarti beriman kepada Allah,
beriman kepada Taurat yang dibawa Nabi Musa, Allah menyebutnya apa? Itu nanti ya dilihat surat Yunus surat 10 ayat 90. Itu Allah mengisahkan tentang tenggelamnya Fir'aun, di mana dalam kisah itu Allah menyebut kalimat yang diucapkan Fir'aun, lalu Allah menyebut sebutannya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Jadi Allah bercerita kepada kita waktu Fir'aun tenggelam itu, pas mau tenggelam Fir'aun ngomong, kalau gitu saya beriman deh, tidak ada Tuhan selain Tuhannya yang telah disembah oleh Bani Israel. Maksudnya kan apa? Beriman kepada Allah, ikut ajaran Nabi Musa, ikut Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah menyebutnya orang yang seperti itu apa di ujung ayatnya? Wa ana minal yahudiyin atau wa ana minal muslimin? Ayo bunyi ayatnya, itu kan gitu, Allah yang menyebut, bukan saya, Allah yang menyebut. Kalau Fir'aun berani ngaku gitu masih hidup, sebenarnya dia wa ana minal yahudiyin atau wa ana minal muslimin? Bunyi ayatnya wa ana minal muslimin. Kata Allah berarti yang ngikut Nabi Musa, ngikut Taurat, beriman kepada Allah, Allah menyebutnya Yahudi atau Muslim? Terus pertanyaannya, yang nulis katanya pengikutnya agama Yahudi itu siapa yang nulis? Bapak kan nggak mencari tahu siapa tuh yang nulis berarti. Telah jujur sama kita atau berbohong dengan kita? Berbohong. Untuk Nasrani lihat saja surat Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ya, tatkala Isa merasa orang-orang kafir ini kayaknya mulai memusuhi. Ya. Qala berarti kafir kan yang tidak taat kepada Nabi Isa. Qala man ansori ilallah. Nabi Isa berkata, siapa kira-kira yang mau ikut menolong saya, kan, kepada Allah atau menolong agama Allah? Qalal hawariyun. Nah, ini al-hawari itu adalah orang-orang yang taat kepada Nabi Isa, beriman kepada Injil yang dibawa Nabi Isa, beriman kepada Allah, itu disebut hawari. Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Jadi kalau ada orang nanya, ngapain Allah harus ditolong? Allah kan maha kuasa. Itu Allah yang ngomong. Nahnu ansarullah itu sebutan. Jadi Bapak nggak usah marah, bilang, kan Allah yang bilang bahwa boleh kok menolong Allah. Ini kan kita ini kadang-kadang ke bawah-bawah logika yang tadi, kayak tadi. Ya, ngapain Allah harus ditolong? Allah kan maha segalanya. Orang Allah aja menyebut mereka itu penolong-penolong Allah. Berarti kan Allah menyebut, nggak apa-apa jadi penolong Allah. Allah tidak merasa kalau ada yang ditolong lalu merendahkan keagungannya. Tidak, yang ada yang menolong Allah itu derajatnya jadi tinggi. Jadi banyak sekali Pak di akhir zaman ini, apalagi nanti ya fikih klasik sama PBB, hebatan PBB gitu. Bapak kan harus cerdas. Jadi nggak boleh asal ikut-ikut saja ya gitu ya. Ini kan kayak tadi, Bapak kecil diajarin katanya yang ikut ini namanya agama ini, yang ikut ini, kan Bapak berarti ngikut-ngikut saja. Sekarang mulai kita buka, rahasianya dari siapa? Dari Allah, bukan dari, ya kalau dari ustadz mah nggak kuat ya. Lalu ayat tadi dilanjutkan dengan amanna billah ya. Mereka itu, ini kan Allah yang bercerita kepada kita tentang pengikut setia
Nabi Isa, mereka itu mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Lalu washhad, bahkan mereka berani nih, saksikan kami. Jadi orang yang membela Nabi Isa, ikut setia dengan Nabi Isa, beriman kepada Injil, maka Allah katakan apa? Bi anna nasroniyun atau muslimun. Itu surat Ali Imran ayat 52 itu bi anna muslimun atau bi anna nasroniyun. Bi anna muslimun. Pertanyaannya sederhana, di Al-Quran ada kata Nasrani nggak? Ada. Berarti kan kalau ada, harusnya kalau memang pengikut Nabi Isa Nasrani akan disebut Nasrani, kan ada. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Ada kata Yahudi Nasrani. Jadi Allah memberitahu kita pengikut Nabi Musa tidak disebut Yahudi, pengikut Nabi Isa tidak disebut Nasrani, tapi disebut muslimun. Muslim berarti agama yang dibawa ya yang disebut muslim, masa siapa lagi? Istilah yang Allah pakai. Jangan, ini tidak bicara tafsir, tapi istilah yang Allah pakai untuk yang taat kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah dan taat kepada Nabi Musa, tetap disebut muslim. Kita sudah jelas disebut muslim, maka makna tadi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak membeda-bedakan rasul-rasul, berarti semua rasul muslim, selesai. Jadi ini dasar kenapa agama Islam bukan agama paling benar, Pak. Agama Islam agama benar, selain Islam tidak benar, itu harus jelas. Menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut kita. Kita nggak punya hak untuk menilai. Kalau orang marah itu menurut Tuhan kami, terserah, marah-marah sama Tuhan kami. Ya. Tapi Tuhan kami juga mengajarkan, walaupun mereka tidak benar, nggak boleh ngolok-ngolok, nggak boleh, nggak boleh ngejek Tuhannya, nggak boleh, nggak boleh. Ini kan kena hukum seperti Nabi mengatakan, wahai ya, kalian jangan mengolok-olok orang tua kalian sendiri. Sahabat kan nanya, bagaimana mungkin orang akan mengolok-olok orang tuanya sendiri? Rasulullah bilang apa? Engkau olok-olok orang tua orang lain, lalu orang lain itu mengolok-olok orang tuamu, maka itu disebut kamu mengolok-olok orang tuamu. Sama, kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan orang lain. Nanti kalau orang lain ngolok-olok Tuhan kita, berarti sebenarnya kita yang mengolok-olok Tuhan kita sendiri. Itu ada hukumnya. Jadi yang dinamakan toleransi itu bukan membenarkan ajaran yang tidak benar. Dan kita harus fair kepada mereka. Kalau kita ketemu kawan kita agama lain, kamu harus yakini agama kamu yang benar, agama saya salah. Yang penting saling menghormati. Saya meyakini agama saya yang benar, agama kamu salah. Ya kalau semuanya benar kan, kalau gitu tuker-tukeran aja kalau semuanya bilang benar. Jadi jelas kita harus paham apa yang dikehendaki Allah dalam keyakinan. Kalau kita keyakinan aja goyah, ya nggak boleh nyebut kafir. Allah aja nyebut kafir, terus nggak boleh sebut kafir, itu sebenarnya Tuhannya siapa? Jadi yang berhak melarang itu siapa? Allah lah. Jelas kalau berislam itu yang berhak melarang Allah, yang berhak memerintah Allah kalau urusannya agama. Jadi walaupun orang bilang, Bapak nggak boleh ngomong orang lain kafir, ya saya emang nggak boleh, Pak, tapi kalau Al-Quran boleh. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, ya, orang kafir dari ahli kitab. Jadi ahli kitab kafir atau bukan kafir? Kafir kata Allah. Jangan marah sama saya, Allah yang bilang gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Kita akhirnya habis energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu kan tidak perlu.
Sudah jelas ketentuannya, kok kita yang mau merubah ketentuan Allah. Ya, jadi maka yang dinamakan keyakinan mulai sekarang harus dipahami, sesuatu yang kita yakini dan sumbernya jelas dari Allah, itu yang disebut keyakinan. Kalau hari ini keyakinan kita itu baru berdasar penelitian, baru berdasar ya orang banyak itu, baru berdasar saya yang mengalami, itu bukan keyakinan yang sesungguhnya. Itu bukan yang tasdikun biwa'dillah, itu bukan berhubungan dengan janji-janji Allah. Yang kita yakini harus benar bersumber dari Allahnya. Ibaratnya mau satu dunia mengatakan apapun, kita tetap pegang kalimat itu. Itu yang disebut keyakinan. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, proses dari ya kita berhubungan dengan Allah kalau ditinjau dari keikhlasan saja, itu kan keikhlasan juga berjenjang. Keyakinan berjenjang, keikhlasan berjenjang. Tapi namanya keyakinan, walaupun belum ketemu, kita tetap yakin dulu sambil mencari. Kenapa kalau ditanya kok kita keyakinannya kurang? Ya tadi data-datanya kurang valid tadi. Masih meyakini bahwa semua agama benar, itu kan nggak valid. Jadi gimana mau kokoh dia? Karena setelah ini bahasan kita istiqomah. Istiqomah itu harus jelas dulu apa pondasi keyakinan. Kalau nggak jelas terus bilang istiqomah, istiqomah yang salah nanti. Istiqomah yang salah. Jadi sampai bapak yang kalau yang sudah pensiun, sampai bapak pensiun ternyata bapak meyakini agama samawi itu ada 3, kan lucu. Sementara kalau kita teliti ternyata kalau maksud samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah 3 apa 1? Tuh kan masih ngambang 3 atau 1, masih kayaknya gimana ya. Yang diturun oleh Allah 3 atau 1? 1 udah. Nanti cucu bapak, Pak ini isinya 3 atau 1? Diisi 3 sambil istighfar 1000 kali. Karena yang benar 1. Kan gitu. Kan pelajaran sampai sekarang tuh nggak dirubah tuh Pak. Agama samawi ada 3. Kan maksud samawi apa? Maksud samawi itu yang diturunkan langsung oleh Allah kan nggak bisa. Nggak mungkin 3, cuman 1. Tadi kalau bilang 3 berarti ada firqah Pak, Rasul-Rasul itu. Ayat yang kita baca la nufariku berarti nggak benar. Karena apa? Masa ada 3 yang dibawa? Kata Allah 1, kita bilang 3. Itu keyakinan. Sehingga dalam taraf keikhlasan itu kan kalau pakai kalimat Imam Ghazali maka dari kalimat lillah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu Imam Ghazali membuat 3 derajat keikhlasan. Yang pertama, ikhlas itu kalau dia melakukan amal karena Allah, itu ikhlas paling dasar ya, karena Allah. Tapi kalau lillah yang kedua maknanya adalah saya melakukan atau menerima sesuatu karena untuk Allah, itu baru level 2. Memang belum begitu jelas banget karena Allah, untuk Allah. Yang paling jelas kalimat yang ketiga sebenarnya, level ikhlas yang paling tinggi yang disebut Imam Ghazali adalah lillahi ta'ala, artinya milkiyah, kita milik Allah. Maka orang-orang yang sudah level ikhlas ini mau punya prestasi seperti apapun nggak pernah bisa bangga. Karena apa? Dia kayak main puzzle Pak. Kita ini kan mau prestasi apapun kayak puzzle Pak. Coba mau disebut prestasi apa? Ini para pengurus sukses bangun masjid misalnya, masjidnya selesai, sukses gitu ya. Pertanyaannya kan sederhana, itu yang nyumbang rizkinya dari siapa?
dari Allah juga. Kemudian yang bangun-bangunan kok bisa seperti itu, mikir gambarnya itu ilmunya dari siapa? Dari Allah. Semua cuman main puzzle, Pak. Ini taruh, taruh. Nggak ada yang apa? Itu yang disebut ikhlas tertinggi menurut Imam Ghazali, karena dia menyadari kita ini nggak ngapa-ngapain, cuman main puzzle doang. Ngaji nih sampai kita pinter, telinga Allah kasih, akal Allah kasih, ya semuanya dikasih. Kemudian yang menyampaikan juga ilmunya dari Allah, semuanya dari Allah. Kita cuman apa? Penyusun, nggak ada pengarang, penyusun. Jadi kita cuma nyusun-nyusun yang sudah Allah sediakan. Ini taruh sini, taruh sini, taruh sini, gitu. Maka level tertinggi dari keikhlasan dalam pandangan Imam Ghazali yang seperti itu ya selesai. Dia akan bekerja keras untuk Allah di dunia ini. Karena apa? Ya dia cuma melaksanakan apa yang Allah sodorkan. Dia akan terus ya mengabdi kepada Allah. Nah kalau yang bapak-bapak kaji Al-Hikam misalnya, Ibnu Athaillah kan sebutannya levelnya 3 juga. Ini sebenarnya untuk istilah yang lebih mudah. Ada ikhlasul abidin, ikhlasnya para pengabdi Allah, para penyembah Allah yang beribadah kepada Allah, yang beramal karena mengharap surga, beramal karena takut neraka, beramal karena takut dosa, beramal karena pahala. Itu disebut ikhlas level dasar yang disebut ikhlasul abidin. Level berikutnya adalah ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah, ya. Dia tidak mikirin lagi apakah nanti dikasih pahala atau tidak. Dia itu enggak, dia saya biar tumbuh cinta saya kepada Allah, Allah cinta kepada saya. Itu ikhlasul muhibbin. Kemudian yang level tertingginya disebut ikhlasul arifin. Dia ikhlas mengenal Allah, bahwa ya dia harus berbuat baik. Karena apa? Ya Allah, dia kenal. Untuk mengenal Allah, dia tidak ada waktu untuk berbuat yang tidak baik. Makanya sebenarnya mau pakai metode apapun, mau tarikatkah, mau apa, itu kan ujungnya pengen kenal dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, pengen bahasa yang sekarang sering itu kan karena makin naik, maka sebenarnya dunianya makin kecil, dunianya makin tidak ada harganya. Jadi kalau kita pelajari, telusuri, hampir semua metode-metode tazkiyatun nafas kah, metode untuk thariqat lah, semuanya ketika orang sudah bersama Allah itu ya garis finishnya adalah apa? Dunia ini nggak ada harganya, dunia ini sementara itu. Tapi ketika itu terjadi, jangan merasa itu puncak. Itu kesalahannya, kita itu merasa itulah puncak dari mengenal Allah, itulah puncak dari berhubungan dengan Allah. Itu salah. Karena apa? Orang kalau sudah materinya sampai, kemudian ya kemampuannya sampai, Pak, 2 nih, dia merasa sudah menguasai materi dan sudah mampu melaksanakannya. Tinggal apanya, Pak? Saya bilang kemarin tuh tesis saya sudah beres, kata pembimbing sudah selesai. Tugas saya tinggal apa? Ikut ujian. Kalau belum ikut ujian, ya belum bisa dibilang selesai. Jadi kalau Bapak sudah merasa, oh saya ikut thariqah, saya ini pokoknya saya sudah kenal Allah, oke, berarti kan 2 sudah terpenuhi. Secara kompetensi dan secara materi katanya sudah siap. Tinggal apa, Pak? Tinggal ikut ujian. Ujiannya bukan lari dari dunia, Pak. Ujiannya bukan meninggalkan dunia, salah. Ketika Rasulullah sudah bertemu Allah di dalam Isra Mi'raj, kemudian ditawar oleh
seluruh orang Quraisy, kalau kamu mau kedudukan tertinggi, kalau engkau mau paling kaya, kalau engkau mau menjadi penguasa tertinggi, diberikan semua oleh Quraisy. Ditolak kan? Kenapa ditolak? Itu untuk pengenalan. Tapi setelah semua yang tawaran dari orang ditolak, apa yang diamanatkan Allah kepada Rasulullah? Apakah setelah Isra Mi'raj Rasulullah suruh hijrah pergi dari dunia ini ke tengah hutan atau ke tengah apa, meninggalkan dunia ini? Tidak. Ujiannya apa? Tandanya sudah tidak cinta dunia, tandanya sudah tidak tergoda dunia. Tugasnya yang berat adalah kalau gitu atur dunia ini. Duduk di kekuasaan, bukan lari Pak. Selama ini kan salah. Target dari thariqah ini malah meninggalkan gelanggang itu. Sedangkan Nabi setelah lulus, materi cukup, kemampuan cukup, terjun untuk membuktikan, nih saya pegang dunia ini, aku tidak tergoda oleh dunia, karena dunia bagiku sudah kecil. Aku tidak akan mungkin tergelincir di dunia. Karena apa? Dunia nggak ada harganya. Ya kalau ke tengah hutan belum ikut ujian Pak, berarti belum dia apa? Itu namanya lari dari ujian. Ayo ikut sidang, enggak, berarti nggak lulus. Jadi selama ini kan disalah artikan. Kalau tazkiyatun nafas, kalau thariqah, kalau sudah dekat dengan Allah, lari dari dunia. Bukan. Tugas yang kedua harus dia laksanakan. Makmurkan bumi ini, pegang kendalinya, buktikan bahwa sampai mati juga saya disogok apapun nggak akan mempan. Itu Pak. Makanya lucu kadang-kadang kita saking tidak memahami konsep keyakinannya, seolah-olah apa, menjadi najis ketemu dunia. Salah. Boleh bilang najis, tandanya najis atur, jangan sampai ngambil, kan gitu. Itu yang benar. Makanya amalan Rasulullah di akhir hayat berat Pak. Dan amalan berat itu bukan habis pensiun kemudian cuman sibuk ke masjid, banyak zikir, banyak baca Quran. Enggak Pak, Bapak mengabdi kepada Allah. Ajarin ya kaum muslimin, cerdaskan mereka. Jangan tergiur dengan dunia, tapi juga jangan tinggalkan dunia. Atur dunia ini dengan benar. Pakai dunia ini untuk beribadah kepada Allah, pakai dunia ini untuk mengabdi kepada Allah, ambil kekuasaan untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Itu baru ikut ujian Pak. Kalau enggak, jangan bilang sudah lulus dong, ujian aja enggak ikut, malah ketemu dengan orang itu, udah jangan, udah kita enggak ngurus-ngurus dunia, terlalu kecil. Loh, apa maksud Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau menjadi khalifah setelah engkau lulus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah bersama Allah dengan ibadah yang hebat, dengan menjauhkan diri dari yang dunia tadi, maka tugasnya atur dunia. Kamu akan sukses mengatur dunia kalau udah enggak tergoda. Maka Nabi dan Khulafaur Rasyidin sudah membuktikan ketika mereka memegang kekuasaan. Kira-kira kalau di tengah hutan ada godaan harta nggak? Nggak ada. Gimana mau tahu dia tidak tergoda dunia, sedangkan nggak ada godaan harta? Kalau lari ke tengah hutan atau nggak ya ikut memakmurkan bumi, ada godaan tahta nggak? Nggak ada. Ada godaan wanita? Nggak ada. Kalau Bapak masuk ke kekuasaan, wah itu. Maka itu ujiannya, itu sidangnya. Jadi hari ini kenapa Islam itu katanya banyak yang apa, mensucikan diri, banyak yang taat kepada Allah, kenapa nggak maju-maju? Ya karena harusnya ujiannya maju, bukan mundur. Kalau yang seperti ini minggir, yang maju yang cinta dunia, yang memang ini ya udah akhirnya habis. Selama ini kalau ada yang menyatakan seperti tadi, kita bilang itu kelas awal, kelas saninya gitu ya. Level keduanya kamu masuk menjadi penguasa tapi nggak tergoda. Itu tugas yang beratnya. Makanya seluruh amalan Rasulullah di akhir hayat itu adalah berbicara tentang godaan kekuasaan. Sudah godaan harta, godaan tahta di situ.
Rasulullah memberi contoh kita untuk tadi sukses. Jadi kalau katanya mau ikut sunnah Nabi, jangan lari dari tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Tugas kita memakmurkan bumi, itu menjadi tugas yang tidak bisa tidak. Baru kemudian tugas yang ketiga, tugas dakwah, ngajak. Jadi nggak bisa ngajak saja tapi kita nggak memakmurkan bumi juga nggak bisa. Jadi ada tugas ibadah, ada tugas ngajak, tapi yang sering dilupakan kita ada tugas menjadi khalifah, pemakmur bumi ini. Kita yang harusnya, ya Allah sampai mengatakan bumi ini harusnya diwariskan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, diwariskan. Jadi kita ini ahli waris Pak dari dunia ini kalau kita sudah sukses untuk tadi. Jadi selama ini diambilnya sepotong-sepotong. Udah saya suka thoriqoh ma'rifah, baru itu saya nggak ngurus-ngurusin, ya jadi salah. Karena lemah lembutnya Imam Al-Ghazali, coba nanti dicari bab tentang bab ulama gitu. Kita ini kan sering pakai Imam Ghazali untuk lemah lembut ini. Coba cari bab ulama. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau ulama melihat kezaliman penguasa diem saja, kata Imam Ghazali disebut apa? Ulama su dan ulama dunia. Coba, ngeri-ngeri memang Pak. Orang sekarang kan pengennya jadi ulama terus dapat fasilitas banyak dari dari yang berkuasa, kemudian penguasanya miring ya diem aja karena nanti bisa dipotong nggak dikasih, itu kan bahaya Pak. Ya, bahaya gitu ya. Karena apa? Kita pikir ya dakwah ini kan harus lemah lembut itu. Yang contohnya orang Nabi Musa ngelawan Fir'aun aja suruh lemah lembut. Iyalah, lawan Fir'aun yang Nabi Musa nggak diberi kekuatan oleh Allah untuk punya pasukan yang seimbang, masa disuruh yang tegas? Orang lemah lembut aja dikejar-kejar. Jadi bahasanya lemah lembut saja, kalau benar lemah lembutnya dimusuhi oleh penguasanya atau tidak? Dimusuhi. Kan Nabi Musa yang lemah lembut dimusuhi nggak sama Fir'aun? Dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Sebenarnya Pak, mengingatkan itu, ini mengingatkan, kan nggak ada batasan. Boleh dengan lemah lembut, boleh dengan tegas kan? Kan boleh dua-duanya. Cuman kita suka, ukurannya suka nggak suka. Tapi kadang-kadang suka nggak suka juga masih sumir Pak. Sebenarnya dia nggak ingin diingatkan Pak. Dalihnya habis dia ngingatkannya begitu, jadi saya nggak terima. Oh, kamu nggak terima dengan materinya atau caranya? Ternyata kalau diselidiki dia nggak suka diingatkannya Pak. Apalagi kesempatan caranya keras, tambah semangat dia. Saya bukan nggak terima diingatkan, cara mengingatkannya. Coba Bapak datangi dengan lemah lembut. Bapak nggak benar. Kalau dia ngotot juga, oh Bapak itu sebenarnya bukan nggak diterima caranya. Memang Bapak nggak mau diingatkan gitu. Jadi maunya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Begitu dikritik langsung cemberut kan gitu. Itu cara-cara selama ini yang kita pakai untuk berislam. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikritik cemberut, kan lucu. Dikritik salah cemberut. Jadi jangan sampai kita punya pikiran Pak, kalau Masjid Al-Hidayah ini mau kompak, kira-kira pendapatnya satu atau bermacam-macam Pak kalau mau kompak? Satu pendapat atau bermacam-macam pendapat kalau mau kompak? Itu kan selama ini kan udah jangan macam, enggak Pak. Arti kompak itu sama atau berbeda? Masa kompak sama? Kalau sama nggak usah pakai kata kompak Pak, kan udah sama. Kompak itu tandanya apa? Berbeda. Biasa saja kalau lagi rapat DKM ini setuju nggak setuju, jangan setuju nggak setuju rebutan DKM.
Nanti dalam majelis taklim ada beda pendapat, bikin majelis taklim baru. Itu kan cara kita yang nggak paham agama ini. Seolah-olah kalau ada Rasulullah di situ, pendapat itu cuma satu. Itu cara pikir kita yang konyol gitu ya. Orang Umar sama Abu Bakar itu biasa nggak berbeda pendapat, tapi kompak nggak? Kompak. Ya kita kan tinggal latihan kompak Pak. Udah biasa kan berbeda pendapat. Cuman kita tadi berbeda pendapat kemudian nggak kompak, itu masalahnya. Itu masalah kita. Berarti kita nggak paham arti jamaah. Berjamaah itu bersama-sama, kompak dalam perbedaan atau dalam persamaan. Dalam perbedaan atau dalam persamaan? Dalam perbedaan Pak. Kalau udah sama mah nggak usah disamakan. Indah, keren itu kan kalau apa? Kompak, bukan kalau sama. Itu Bapak setiap hari pakai sendal sama atau kompak sendalnya? Ya. Itu Bapak sendalnya kanan semua apa kiri semua? Kanan kiri, itulah kompak. Jadi biasa nih kalau di masjid nih, biasanya si ini sama ini ribut, biasa aja Bapak ketawa, tapi harus kompak. Karena kalau keputusan satu bukan berarti idenya nggak diterima, bukan Pak. Bukan begitu cara menilainya. Karena apa? Penguatan ya dari pengambilan keputusan ya karena ada sekian banyak usulan. Coba kalau bapak-bapak suruh milih, ketika Nabi bilang, nih tawanan perang Badar enaknya diapain? Kata Umar bin Khattab, enaknya dibunuh aja. Kenapa? Dia udah ngerampas harta kita, ngusir kita gitu ya, bunuh saudara kita, kurang apa lagi, bunuh aja. Kata Abu Bakar, jangan gitu ya, kalau bisa yang masih keluarganya kuat-kuat suruh bayar tebusan ya. Kemudian yang pinter-pinter suruh ngajarin menulis, berhitung, membaca anak-anak kita. Nah kalau Bapak penengahnya gimana coba? Ada dua pendapat nih ekstrim, yang satu bilang bunuh, yang satu Bapak bilang apa? Kita tuh kan suka apa? Politik belah bambu, ambil yang satu, injek yang lain, itu salahnya. Kalau Nabi kan enggak. Nabi bilang apa? Pendapat Umar adalah pendapat Nabi Nuh alaihissalam. Dicaci atau disanjung? Disanjung. Orang pendapat yang diberikan Umar enggak salah, karena itu pendapat Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan pendapat Abu Bakar adalah seperti pendapat Isa ibnu Maryam. Tapi hari ini kita pakai pendapat Isa ibnu Maryam saja. Jadi nggak ada urung kamu nggak usah. Jadi kalau mau mengambil keputusan, jangan yang diambil yang mana jangan dipuji berlebihan, yang tidak diambil jangan dijelek-jelekan. Karena apa? Ini tetap berpahala. Apakah Umar memberi pendapat nggak berpahala? Berpahala, karena itu saat nanti dievaluasi udah ada yang mengusulkan itu. Cuman waktu itu yang dipakai apa? Apakah nanti suatu saat yang digunakan Umar tidak digunakan, malah Allah perintahkan Bani Quraidah disuruh apa? Jadi lihat, tapi konsiderannya masih ada, bahwa waktu itu juga ada usulan gitu. Tapi di kasus yang satu usulannya pakai yang satu, nanti di kasus yang lain usulannya pakai yang lain. Jadi kalau kita kan kebiasaan Pak, ada pendapat satu, yang satu dijelek-jelekan, kemudian sampai dia nggak sanggup ke masjid lagi gitu kan. Itu yang sekarang kalau ada apa-apa musyawarah sekian pendapat banyak nggak apa-apa, mana yang diambil jangan ngambek, ya udah. Ya, jadi selalu kita yang kurang paham terhadap agama ini. Jadi berjamaah di masjid seperti ini, apalagi masjidnya di tengah, siap-siap banyak perbedaan, tapi harus kompak gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya keyakinan kita kepada Allah tarik lagi. Jadi ketika kita mau memutuskan tuh yang dilihat Allah.
bagaimana Rasulullah memutuskan sesuatu gitu. Nah kita ini sering kan tadi kalau kompak tuh sama, kalau ini kalau nggak sama nggak kompak, itu kesalahan kita yang belum bertambah ilmunya kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada pertanyaan? Cukup ya, mudah-mudahan kita semuanya tadi sudah mulai paham. Jadi nanti kalau sudah paham dasar-dasar itu, artinya istiqomah itu bukan kiat. Selama ini yang ditanyakan, Pak Ustadz bagaimana kiat istiqomah? Susah kalau kiat. Islam tuh bicara solusi Pak, bukan kiat. Artinya apa? Masalah itu kayak sakit kepala. Tapi setiap sakit kepala, orang kita apa? Kiat menghilangkan sakit kepala, ya dikasih obat sakit kepala. Kalau yang disebut solusi kan apa? Periksa dulu yang menyebabkan sakit kepala apa? Obatnya untuk sakit kepalanya ada, tapi untuk ternyata masalahnya lambung. Kan lambungnya ini. Kalau kita enggak Pak, selama ini ngaji taklim itu kiat yang di itu. Jadi orang sakit kepala ya kasih apa? Kumat lagi kasih obat sakit kepala. Kumat lagi akhirnya apa? KO. Ya, jadi Islam ini banyak banget kiat-kiat yang kita pegang, tapi kita nggak tahu solusinya. Harusnya kan yang kita ketahui ya Pak, solusinya ini sakitnya di mana, di situ yang disolusikan. Nanti masalah itu akan hilang sendiri kalau solusinya ditempuh. Ya kan, kalau untuk tadi biar jamaah kita kompak, berarti solusinya apa? Ilmunya nambah terus. Itu solusinya nggak ada. Karena apa? An-nasu zulimu lima jahilu. Manusia itu cenderung berbuat zalim pada sesuatu yang dia jahilu. Dia nggak ngerti. Kalau udah ngerti, nggak berbuat zalim. Jadi di situ poinnya ya. Meningkat ilmunya, baru meningkat kekompakannya. Kalau nggak kompak, berarti ilmunya kurang. Udah selesai itu. Jadi kalau nggak kompak itu ilmunya yang kurang. Jadi jangan apa? Ini kenapa? Kiatnya apa biar kompak? Jalan bareng, ya bisa berantem juga. Sarapan bareng, bisa berantem juga. Yang satu pengen pedes, yang satu pengen manis. Jadi bisa berantem juga. Jadi ilmunya yang nambah terus. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.